Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri dengan NIM 235633010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan hasil dari pembuatan laporan praktikum pertemuan 5, di mana pada pertemuan 5 ini kami belajar tentang toolbar, vektor aset, dan review. Nah, untuk tugasnya itu kali ini adalah membuat atau menerapkan vektor akses pada tombol yang sudah kita buat di main activity sebelumnya. Lalu membuat 2 subhalaman yang dimana halaman tersebut akan menampilkan review sesuai link yang kita tautkan. Nah, pada subhalaman tersebut nanti juga kita menerapkan toolbar dan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Langsung saja kita lihat studio Android-nya. Nah, yang pertama itu karena saya membuat button-nya di main activity, jadi saya tidak membuat file baru, hanya saja saya meletakkan button-nya di main activity. Jadi kita bisa lihat dulu file XML-nya. Pada halaman main tersebut yang sebelumnya tombol buttonnya hanya 4, saya menambahkan 2, yaitu find out more dan check it out, dimana pada button ini ketika diklik kita akan diarahkan ke atau itu akan menampilkan review pertama dan review kedua. Kita lihat codingannya. Nah, untuk di setiap button itu saya menerapkan vektor akses atau icon, di mana sudah saya simpan sebelumnya. Cara menyimpannya itu bisa kita klik di drawable, ke kanan, new, vektor aset. Lalu ini kita pilih dulu mau apa, misalnya row, kita bisa pilih ikonnya yang mana. Kita mau row drop up, klik OK, lalu tentukan warnanya jika ingin mengubah warnanya bisa, warna biru, oke. Lalu agar namanya itu lebih singkat kita bisa rename saja IC up dong. Oke, next, all finish. Nah, maka icon langsung tersimpan di drawable ya. Kita lihat, nah di sini up dong. Nah, pada button rumus bangun ruang itu, di sini saya menerapkan icon bernama baseline arrows ke right dengan gravity-nya yaitu text n. Nah, text n ini dimana icon itu nanti akan berada di sebelah kanan, seperti yang kita lihat ikonnya berada di sebelah kanan. Nah, untuk yang FreeShape ini adalah file custom 1 dengan saya beri nama FreeShape. Itu saya menggunakan icon IC label 24, di mana gravity-nya adalah texture. Nah, texture itu berarti ikonnya berada di sebelah kiri. Oke, lanjut sama untuk Overviews. Overviews ini nama file custom 2 saya menggunakan icon label 24 juga, dan gravity-nya texture. Sama-sama di kiri ikonnya. Lalu untuk button ini yang baru saya buat yaitu button view. Saya memberikan nama ID-nya button web view dengan menerapkan icon CV24 dan gravity-nya text n yang berada di sebelah kanan seperti saya bilang tadi. Sama untuk check it out-nya juga begitu. Nah, untuk logout-nya saya menerapkan icon up, icon out, di mana ikonnya itu mengarah ke atas seperti itu dan berada di sebelah kiri, berarti texture dan text n untuk di sebelah kanan. Ya, itu untuk filenya. Lalu kita lihat untuk file main activity-nya. Sama, untuk file main activity-nya kita lihat di sini sama seperti sebelumnya. Nah, tapi kita memanggil lagi button view-nya, yaitu ini. Seperti tadi kita memanggil ID yang ada di file XML-nya, button web view. Nah, dimana ketika klik, itu akan mengarahkan kita ke web view Copcat Activity. Web view Copcat Activity ini adalah web view pertama saya. Lalu begitu juga dengan button web view 2 ini yang akan ketika kita klik akan mengarah kita ke web view SD Activity.
Nah, di sini saya juga menambahkan function. Function ini fungsinya adalah untuk menangani icon back yang ada di toolbar. Nah, dimana ketika klik itu nanti itu akan mengarahkan kita ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat di file web view Copcan activity. Sebelumnya kita lihat dulu untuk ininya, file XML-nya sini. Nah, singkat saja, di mana di sini kita menerapkan toolbar dan web view. Di sini kita menerapkan toolbar, saya mengganti web background-nya menjadi warna kuning. Lalu untuk web view-nya, saya memberikan aja web view cafe. Nanti kita akan panggil di file web view-nya. Kita lihat untuk web view pertama. Nah, ini adalah file web view yang pertama. Di sini bisa kita lihat ini adalah codingan untuk toolbar-nya. Nah, di mana pada toolbar ini menerapkan icon back 24 dan title-nya for cover. Nah, ini codingan ini berfungsi untuk menampilkan icon back yang ada di toolbar nanti. Nah, ini adalah mempermudah kita dalam melihat webnya. Lalu ini adalah untuk tautan yang kita link yang kita tautan. Selanjutnya adalah saya menambahkan function. Function ini untuk menangani icon back di toolbar. Nah, ini akan ketika kita klik akan mengembalikan kita ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya saya menambahkan function ini, di mana ini adalah berfungsi untuk pada tombol back icon fisik yang ada di Android. Itu ketika kita klik, kita akan kembali ke halaman web sebelumnya, bukan kembali keluar ke activity sebelumnya, tetapi kita kembali ke halaman web sebelumnya. Kita lihat untuk web view yang kedua. Untuk web view yang kedua sama, dan hanya saja saya mengubah warna pada toolbar-nya. Codingannya sama, kita lihat untuk codingan di web view SD activity-nya. Nah, di sini sama kita menggunakan binding, lalu di sini menggunakan IC Black 24 ikonnya, title-nya Starbucks, dan ini untuk menampilkan icon back-nya, lalu ini untuk memudahkan kita dalam melihat webnya. Nah, ini adalah tautan link untuk link yang kita tautkan. Nah, ini function untuk tombol back yang ada di toolbar, dan ini untuk tombol back fisik yang ada di Android yang mengembalikan ke halaman web sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di manifest. Nah, pada manifest saya ada menambahkan ini, di mana ini adalah akses untuk izin ke internet. Kenapa ini penting? Karena pada web view ketika membuka halaman web view, kita mengambil data, mendownload, dan mengakses internet, menyambungkan ke server, maka izin ini wajib. Oke, baik, kita coba run aplikasinya. Kita coba login. Tunggukan dulu, kita login. Nah, kita masuk di halaman utama. Kita coba dulu untuk halaman pertama, bisa di halaman custom saya. Saya belum mengarahkan button ini akan kemana. Kembalikan lalu ke All View. Nah, di sini sama, saya belum menerapkan button ini kemana. Lalu kita coba di Find It More yang akan mengarahkan kita ke web view yang pertama. Kita lihat. Nah, Fore Cafe ini dia title-nya, dan ini adalah tombol back-nya. Nah, muncul, kita bisa scroll ke bawah, dan kita coba klik, maka dia akan muncul. Nah, ketika kita ingin kembali menggunakan tombol fisik yang ini, dia akan kembali ke
halaman website sebelumnya, bukan kita akan kembali ke activity sebelumnya. Kita coba ya menggunakan ini. Nah, kita kembali ke halaman website sebelumnya. Ketika kita tekan icon yang ini, maka kita akan kembali ke activity sebelumnya. Coba lagi untuk yang check it out. Nah, Starbucks. Nah, sama, kita bisa scroll, lalu kita coba tekan ya. Tekan button. Jadi Starbucks, bisa? Oke, kita coba tekan ini. Kita tekan order now. Berarti kita sudah ketiga halaman di halaman web di Starbucks. Kita coba kembali menggunakan back yang di sini. Kita akan kembali ke sini. Ya, kita kembali ke sini. Lalu kita tekan back lagi. Nah, tombol backnya berfungsi. Nah, kita tekan ini, maka kita akan kembali ke activity tadi. Oke, nah selanjutnya terakhir ada logout. Hambatan maka akan muncul baru. Tekan iya, maka akan muncul. Nah, kita kembali. Nah, mungkin sekian video praktikum pertemuan 5 saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan, apabila ada kurang mohon maafkan juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.